Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama saya Philipians Manurung pada mata kuliah bahasa pemrograman dan itu program praktikum ya. Kita ulas sedikit di minggu pertama kemarin. Di minggu pertama kita telah berhasil menginstalasi tools-tools apa saja yang kita gunakan dalam pemrograman bahasa C. Yang pertama itu ada IDE ataupun juga environment dalam bahasa C, yaitu yang kalian install kemarin GW. Kemudian yang kedua editor untuk mengetik kode program pada bahasa C, kita menggunakan editor Notepad++. Nah, di minggu perkuliahan kedua sekarang kita akan memasuki topik yang baru. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana struktur bahasa C. Kemudian juga topik yang kedua adalah identifier. Topik yang ketiga adalah tipe data. Topik yang keempat adalah variabel. Dan selanjutnya adalah format specifier. Nah, kita ulas sedikit ya. Identifier pada bahasa C. Identifier pada bahasa C itu ada cukup banyak keanggotaannya. Yang pertama, apa saja yang bisa disebut sebagai identifier pada bahasa C? Yang pertama itu adalah variabel. Yang kedua itu array. Array juga disebut identifier pada bahasa C. Kemudian fungsi. Fungsi pada bahasa C. Kemudian struktur. Dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian tipe data apa saja yang ada pada bahasa C? Tipe data yang ada pada bahasa C, saya hanya ngulas sedikit saja, nanti kalian bisa lebih paham dari informasi setelah ini. Bahasa C memiliki tipe data yang cukup banyak. Nah, salah satunya integer, kemudian char, dan juga float, dan juga masih banyak yang lain. Kemudian, begitu juga variabel dan juga format specifier kita akan bahas setelah ini. Jadi, saya harap kalian bisa memperhatikan semua pembahasan kita pada pagi hari ini melalui video ini pastinya. Tidak menunggu waktu lama, silahkan diperhatikan. Pada awal pembelajaran kali ini, kita akan mengenali terlebih dahulu ya bagaimana sebenarnya struktur bahasa pemrograman C. Seperti kata pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka kita juga harus mengenali struktur bahasa pemrograman C itu seperti apa supaya kalian memahaminya lebih dalam nantinya. Kemudian, struktur pada bahasa pemrograman C pada umumnya akan seperti ini sampai bawah sini ya. Nah, di bagian atas program biasanya berisikan informasi mengenai penulis program ataupun juga identitasnya. Seperti kalian lihat di sini di baris pertama ya, ada backslash, kemudian di sini ditutup dengan backslash, kemudian ada tanda bintang dan ataupun asterisk dan juga ditutup dengan tanda bintang di sini. Nah, pemrograman itu seperti itu, pasti ada awalan dan juga akhiran di bahasa pemrograman C ini. Nah, kalau tanda seperti ini, backslash dan juga bintang juga backslash, apapun yang berada di dalam kedua pasang tanda ini tidak akan dieksekusi ataupun itu dinamakan dengan komen, begitu ya. Nah, jadi ini hanya berupa informasi. Nah, nama file, kalian bisa membubuhkan nama file pemrograman kalian itu apa. Nah, di baris yang kedua, ini bentukan komen juga ya. Kalian bisa membubuhkan nama penulis program ini. Pastinya nama kalian ya. Di sini ada titik-titik, kalian isi. Kemudian bisa juga kalian menyertakan NIM kalian. Silakan kalian isi NIM-nya berapa. Kemudian, nah ini juga harus dan jangan lupa kalian bubuhkan deskripsi singkat program. Nah, apa yang dimaksud dengan deskripsi singkat program? Supaya ketika orang awam, orang yang tidak mengerti coding, paham program kalian keseluruhan ini, itu gunanya untuk apa dan juga deskripsinya itu seperti apa programnya. Kalian juga harus membubuhkan di sini. Jadi ketika program kalian dibuka, dia melihat keterangan ini dan juga melihat deskripsi, mereka sudah paham setidaknya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke programnya ya. Di sini kalian bisa membubuhkan tipe apa saja, bisa void, bisa juga integer nantinya. Kemudian diikuti dengan kata main.
Nah, bagian ini merupakan kerangka utama program. Jadi, ini merupakan satu program. Nah, yang ada di dalam kurung kurawal ini merupakan isi dari program utama yang ini. 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini merupakan bagian dari kerangka utama ini ya. Ini maksudnya apa bang? Integer, argumen C, kemudian char bintang-bintang, ARGV. Nanti kita akan bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di dalam program utama ini kalian akan melakukan pada umumnya deskripsi dan juga deklarasi variabel. Nah, kalian harus deklarasikan variabel-variabel apa yang kalian gunakan, kemudian juga kalian inisialisasi, maksudnya apa beda deklarasi dan juga inisialisasi. Nah, kalian deklarasi itu maksudnya kalian deklarasi tipe data dari variabel tersebut. Nah, inisialisasi variabel, kalian memberikan suatu nilai. Nah, ini bisa kalian lakukan keduanya sekaligus atau juga bisa salah satu, begitu ya. Kemudian diikutin setelahnya itu adalah instruksi program yang akan kalian jalankan. Nah, setelah kalian deklarasi dan inisialisasi variabel-variabel apa saja yang mungkin digunakan untuk membantu program kalian, setelahnya kalian bisa memasukkan instruksinya di sini. Nah, di akhir silakan kalian bubuhkan ada return di sini, kemudian kalian isi return value-nya bisa 0 bisa 1. Mungkin di sini masih abstrak ya, kalian bakalan lebih paham di slide selanjutnya. Kemudian perhatikan ya, di sini ada kurung kurawal, di sini juga ada tutup kurung kurawal. Berarti program utama ini berisikan keanggotaannya ini. Jadi selalu ada akhiran dan juga selalu ada awalan. Nah, ini opsional ya. Kalian bisa buat tipe, bisa void ataupun juga integer. Kemudian nama fungsi apabila kalian ingin memasukkan suatu fungsi ke dalam kode program kalian. Nah, kalian nanti akan mempelajari fungsi pada pemrograman bahasa C di minggu kedepannya. Ini hanya perkenalan saja. Kemudian di fungsi ini selalu diawali dengan kurung kurawal dan juga diakhiri dengan kurung kurawal. Kalian bisa memasukkan program khusus untuk fungsi yang ini ya. Nah, apabila kalian mau return value, silahkan kalian juga buat return value. Nah, seperti inilah struktur penulisan pemrograman pada bahasa C. Nah, selanjutnya kita akan masuk dan memperhatikan ada program nih satu. Ada program nama filenya hello_world.c ya. Nama programnya seperti ini. Ini ada library ya, hashtag include kemudian stdio.h. Nah, pada baris yang pertama ini include gunanya untuk memanggil suatu library. Nah, stdio.h ini merupakan adalah file header. Kalian bisa menemukan file header ini ada di instalasi MinGW. Sebentar kita cek ya. Apakah benar ada library std.h terdapat pada folder C, kemudian ada folder MinGW. Nah, ini adalah tempat instalasi kita kemarin MinGW-nya. Kemudian kalian bisa melihat di folder include. Nah, pada bagian ini semua adalah library yang bisa kita panggil. Dan ekstensi file dari folder ini pada umumnya adalah .h ataupun header file. Nah, stdio ada berada di sini. Nah, program ini yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan dan membuat suatu program. Jadi ini yang dinamakan library. Jadi kita tinggal panggil kode program ataupun header file stdio.h begitu. Jadi kita panggil library, kemudian kita panggil file stdio.h-nya. Nah, ini pada umumnya stdio.h itu digunakan untuk apabila kita ingin memasukkan suatu input dan juga mengeluarkan suatu output begitu. Oke. Kemudian kita masuk ke baris ketiga. Ada in main. Kemudian ini ada integer argumen C, kemudian char konstan argumen V begitu ya. Nah, ini merupakan awalan dari kerangka utama program. Argumen count.
ARGC itu adalah argumen count yang dapat menyimpan angka dari argumen yang kita berikan. Jadi nanti ketika kita compile suatu program, kita juga bisa langsung memasukkan argumen ketika mengeksekusi programnya begitu. Dan juga ketika kita memasukkan suatu argumen, otomatis juga nama dari program itu kita masukkan. Jadi kalau kita masukkan dua value, dua argumen, maka argumen yang akan dihitung menjadi 3. Nah, namanya argumen count kan, dihitung. Yang pertama itu nama program, argumen pertama dan juga argumen kedua. Gitu ya. Kemudian di sini ada pointer argumen v. Nah, argumen v ini adalah argumen vektor. Jadi dia merupakan bentukan array karakter yang berisikan dengan pointer ataupun alamat memori dari semua argumen. Kemudian ketiga, karena bentukan argumen v ini adalah array, jadi elemen ke-0 itu adalah nama program itu sendiri. Jadi kayak yang tadi ya, apabila kita ingin memasukkan dua argumen, maka argumennya jadi terhitung 3. Yang pertama itu nama programnya, kemudian juga argumen 1, argumen 2. Begitu seterusnya. Oke. Nah, di dalam kerangka utama program ini, kalian perhatikan format penulisannya ada kurung kurawal dan juga tutup kurung kurawal. Nah saya menyertakan ini kan, slash, bintang, dan juga bintang slash. Print F, buka kurung dan juga tutup kurung, petik 2 dan juga petik 2, kemudian titik koma di sini. Hello world. Nah, jadi kegunaan dari fungsi printf di bahasa pemrograman C adalah untuk menampilkan sesuatu nilai ke layar. Nah, apa itu nilainya? Nilainya itu yang berada dalam buka kurung ini dan juga di dalam petik 2 ini. Oke. Jadi apabila kita ingin menampilkan sesuatu ke layar, maka kita harus menggunakan fungsi printf dan juga ingat sintaks penulisannya ada buka kurung, kemudian tutup kurung, dan juga ada petik 2. Oke ya, di sini. Kemudian apa yang di dalamnya ini akan ditampilkan ke layar. Nah, Bang, apa ini backslash n? Nah, backslash n ini gunanya untuk new line. New line berarti kan baris selanjutnya. Gunanya di sini untuk enter. Ya, untuk enter. Kemudian di sini juga dibubuhkan dengan titik koma. Jadi di fungsi printf selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini return 0. Return 0 berarti untuk menghentikan programnya. Kan ada tadi ya di sini sebentar. Sini ada ya return ya. Nah, berarti tadi kita pakai integer main di hello world. Program yang kita jalankan itu berarti kita printf ya. Kita tampilkan sesuatu ke layar. Nah, ini ya, kita tampilkan sesuatu ke layar. Kemudian kita return value-nya adalah 0, return 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk bagian dari argumen count dan juga argumen vektor ini nanti kalian lebih paham di slide selanjutnya. Nah, coba kita eksekusi program ini. Kita buka command prompt. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengeksekusi programnya gcc, kemudian nama filenya tadi adalah hello world.c, kemudian min o, kemudian hello world.exe. Nah, jadi kita gcc ini adalah gnu c compiler. Jadi compiler ini gunanya untuk mengeksekusi ya kode program C. Ada open dan juga kita buat executable filenya. Perhatikan di sini masih ada 3, 6, 9 ya. 9 kode program. Nah, akan muncul executable file dari si hello world. Kita panggil si hello world.exe. Nah, akan tampil seperti ini. Tampilan seperti ini muncul karena kode programnya telah kita ubah. Seperti ini tadi ya.
ada backslash n, dan juga ada backslash t. Backslash n ini gunanya untuk new line, dan juga backslash t ini untuk tab ataupun menggeser ke kanan ya. Kemudian di sini ada new line. Sesuai ya dengan outputnya, new line, kemudian ada tab, kemudian ada new line lagi. Kita telah selesai di kode program pertama. Selanjutnya, nah kita coba program kedua. Nah, program kedua ini kalian akan lebih paham mengenai tentang argumen count dan juga argumen vektor di program ini. Nah, di sini ada in main, kemudian printf tadi gunanya untuk menampilkan sesuatu ke layar ya. Kemudian di sini ada integer. Integer itu adalah tipe data. Nah, dalam membaca line kelima ini, a ini adalah variabel. Oke, nanti kalian akan memahami lebih dalam di selanjutnya sebenarnya. Tipe data variabel a ini adalah integer. Oke, kemudian kita akan menampilkan sesuatu ke layar. %d ini juga nanti kalian mempelajarinya di format specifier. Nah, nggak usah dulu terlalu dalam saya jelaskan di sini. Kemudian di sini ada if ya. If ini ada conditional, akan kalian dalami di pertemuan selanjutnya juga. Di sini juga ada pakai iterasi ataupun perulangan. Di sini ada for dan juga ada return no. Saya tidak akan bahas lebih dalam ini supaya kalian bisa memahaminya secara berurutan nanti. Tapi kode program ini saya berikan supaya kalian mengetahui inti dari argumen count dan juga argumen vektor ini. Pointer itu tadi adalah merujuk ke alamat dari memori, begitu ya. Coba kita eksekusi dari program argumen.c ini. Argumen.c kode programnya seperti ini. Apabila kalian coba, silakan kalian stop dulu baru kalian ketik video ini, di stop, kemudian kalian ketik di editor kalian. Nah, kita coba untuk mengeksekusi argumen.c itu ya. Nah, kalian perhatikan bahwasanya di sini belum ada ya executable dari si argumen. Kita buat gcc, kemudian nama filenya argumen.c min o, kemudian juga argumen.exe. Nah, akan muncul executable file dari si argumen. Karena kita untuk memasukkan argumen, kita bisa langsung spasi, kita masukkan argumen misal 5, kemudian 2, kemudian 1. Nah, banyaknya parameter ada 4 ya, karena dia bentukannya array. Elemen ke-0 itu adalah nama filenya, kemudian elemen yang kedua adalah argumen yang kita passing 5, kemudian yang ketiga itu 2, dan juga yang keempat itu 1. Jadi jumlah parameternya adalah 4. Karena dia tadi bentukan filenya itu adalah array kan, elemen ke-0 sampai juga dengan elemen ketiga. Jadi kita sudah berhasil di kode program argumen. Kita kembali ke slide. Ya. Kalian coba ini kode program ini di editor kalian masing-masing. Dan pastinya kode program ini bebas dari error. Next, kita langsung masuk ke identifier. Identifier itu merupakan nama yang disematkan untuk si program yang memiliki keanggotaan. Yang pertama itu adalah variabel, array, fungsi, struktur, dan juga sebagainya. Jadi variabel itu merupakan identifier, array itu juga merupakan identifier, dan juga function itu identifier dan juga struktur, begitu. Identifier dapat kita buat uppercase huruf besar, kemudian lowercase. Uppercase itu huruf kapital, kemudian lowercase huruf kecil ya. Kemudian kita bisa juga membubuhkan underscore dan juga angka. Oke ya. Tapi itu harus diawali dengan huruf. Hurufnya bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Kemudian bisa juga diawali dengan underscore, tapi tidak bisa diawali dengan angka. Ya. But should start only with an alphabet or an underscore. Nah, kemudian bahasa pemrograman C
tidak mengizinkan untuk menggunakan karakter seperti @ kemudian $, kemudian juga persen pada identifier. Jadi ketika kita membuat suatu variabel, membuat suatu array, membuat suatu function, kita tidak bisa menggunakan simbol ini, @ kemudian $, dan juga persen. Nah, dan juga bahasa C itu merupakan case sensitive programming language. Jadi bahasa pemrograman yang memperhatikan huruf kapital dan huruf kecil, begitu ya. Jadi case sensitive. Nah, kalian perhatikan di sini. Ada dua variabel yang saya sertakan. Ada huruf V besar di awal, kemudian huruf V kecil di akhir. Kedua variabel ini merupakan kedua variabel yang berbeda. Ini bukan sama ya. Jadi kita coba ya. Ini ada kode program. Silahkan kalian ketik. Ini in-main kerangka utama. Kemudian ini ada integer di sini. Ini merupakan tipe data dan variabelnya adalah ini. Var A besar sama dengan 10. Nah, ini deklarasi dan juga inisialisasi variabel. Jadi ini digabung ya. Kita deklarasikan tipe datanya, kemudian kita inisialisasi value-nya. Jadi variabel A ini value-nya adalah 10. Variabel V besar value-nya adalah 11 gitu. Jadi kita printf itu kita menampilkan ke layar. Nah, perhatikan ya, ini bukan memanggil si variabel. Var A ini kita bukan memanggil si variabel ini, tapi dia bentukannya akan ditampilkan huruf per huruf. Jadi sama dengan, nah untuk memanggil nilai si variabel ini kita menggunakan format specifier. Format specifier yang kita gunakan adalah %d. Kenapa %d? Karena %d merupakan format specifier untuk tipe data integer. Oke. Nah, di sini ada format specifier dan juga %d ini akan merujuk ke yang di luar petik 2, var A. Nah, jadi ini harus seimbang ya. Ada di sini %d, kemudian var A. Dia akan memanggil value-nya si var A di sini. Begitu juga dengan variabel ini. Lihat perbedaannya. Sekarang kita coba eksekusi. Kalian juga bisa melihat di editor kode program dari identifier apabila terdapat perbedaan ya. Nah, sudah dipastikan bahwasanya yang ada di editor sudah bebas dari error. Kita coba kompilasi cmd. Nama filenya tadi adalah identifier ya, gcc gnuc compiler identifier.c, kemudian min-o, kemudian identifier.exe. Sini belum ada ya executable file dari identifier, kita buat. Nah, sudah muncul. Kita coba lihat identifier.exe. Nah, benar bahwasannya variabel A bernilai 10, V kecil dan juga V besar nilainya adalah 11. Jadi benar bahwasannya C itu case sensitive, begitu ya. Kemudian di sini ada keyword. The following list shows the reserved words in C. Jadi kata-kata yang ada di bawah ini sudah di booking, ibarat sudah direservasi terlebih dahulu menjadi kata yang tidak bisa lagi kita gunakan untuk bahasa C. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata auto, case, extern, dan semua ini ketika membuat suatu kode program, identifier, dan segala hal pada bahasa C. Jadi kita nggak bisa pakai kata-kata yang ada di bawah ini untuk menulis suatu kode program, begitu ya, untuk menulis suatu kode program. Karena kata-kata yang di bawah ini semua sudah memiliki fungsi tersendiri. Seperti ini ya, integer tadi itu merupakan tipe data. If tadi ya sudah kita bahas sedikit, if itu adalah kondisional ataupun pengandaian. Jika
Nah, nanti kalian akan masuk ke lebih dalam. Jadi kita nggak bisa pakai keyword yang ada di sini untuk pemrograman bahasa C karena sudah direservasi terlebih awal dan memiliki fungsi tersendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Tipe data pada bahasa C kita gunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel ataupun juga fungsi yang memiliki tipe data yang berbeda. Jadi dalam membuat suatu variabel, apabila tipe datanya sama, ya boleh sama. Bisa juga variabel tipe datanya berbeda, gitu. Nah, jadi pembedanya ada di bagian sini. Ada 4 kalau nggak salah tipe data pada bahasa C. Ada enumerical, tapi kita nggak bahas. Di sini yang kita bahas cuma integer type dengan floating types. Nah, ada tipe data char, kemudian kapasitas memori untuk char ini yang akan digunakan itu adalah 1 byte. Nah, value range yang dapat digunakan itu mulai dari minus 128 sampai ke positif 127. Kemudian kalian bisa memperhatikan di slide ini tipe datanya. Ada char, unsigned char. Unsigned ini maksudnya tidak memiliki tanda ya. Sign itu memiliki tanda. Kemudian integer, unsigned integer juga ada, short, unsigned short, long, dan juga unsigned long. Memiliki kapasitas memori dari tabel yang saya sertakan ini. Sekarang kita punya kode program. Nah, ini keterangan ini dapat dari mana, Bang? Gitu ya. Nah, informasi ini bukan sembarang informasi, tapi kita dapat dari kode program ini. Jadi kita mau lihat apakah benar kapasitas dari tiap tipe data itu benarkah dari informasi yang ini gitu ya. Kita mau validasi. Jadi kalian bisa ketik kode program ini nanti. Kita coba kompilasi ini. Kita coba compile. Buka directory kalian. Kemudian klik di sini di lokasinya cmd. Kemudian tadi size of integer ini ya. C file, coba kita ketik gcc gnu c compiler size of integer types, kemudian min o, kemudian size of integer types. Gini, jangan .c tapi .exe. Nah, akan muncul executable file seperti ini. Kita panggil size of integer types.exe. Nah, benar ya bahwasannya nilai maksimum dari tipe data char adalah 127. Perhatikan di sini 127 maksimumnya, dan juga minimumnya ada minus 128. Begitu juga dengan tipe data yang lain, kalian perhatikan. Begitu. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Tipe data untuk floating point. Nah, floating point itu ada 3 ya. Ada dia float, kapasitasnya untuk menghabiskan memori itu adalah 4 byte, kemudian double, dan juga long double. Ini value range-nya. Untuk memvalidasi informasi ini, kalian bisa melihat kode program ini. Nah, value range-nya dari angka float ini, kalian perhatikan ini 1,2 dikali eksponensial pangkat minus 38, berarti 10 pangkat minus 38 ya, begitu. Kemudian ini juga sampai di tipe data float tadi 1,2 dikali eksponensial 10 pangkat minus 38 sampai juga dengan 3,4 dikali 10 pangkat 38. Oke, coba kita perhatikan ini kode programnya. Kita mau coba print keterangan dari maksimum dan juga minimumnya apakah benar. Kita buka directory-nya, kemudian kita comment prompt.
Nah, nama filenya adalah ini ya, size of floating point types. GCC GNUC compiler, kemudian size of floating point types, kemudian kita min o, kemudian kita buat size of floating point types juga tapi .exe. Nah, akan muncul ya executable file dari si floating point. Coba kita panggil size of floating point types.exe. Nah, benar bahwasannya keluar seperti ini. Coba kita validasi. Nah, coba kita validasi. Floating maksimumnya itu adalah 3,4 dikali eksponensial pangkat 38. Benar ya? Ini value range-nya. Kemudian minimum dari float itu adalah 1,175 atau 1,2. Kita genapkan saja ya. Dikali dengan eksponensial pangkat minus 38. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel. Untuk menamai suatu variabel, kita dapat menyusunnya menggunakan huruf, angka, ataupun juga underscore. Ya, huruf, angka, dan juga underscore karakter. Nah, jadi dia harus diawali dengan huruf ataupun juga underscore juga bisa. Dia bisa diawali dengan keduanya ya. Di sini ada or, berarti bisa keduanya. Tuh. Kemudian upper and lower case bisa huruf besar dan huruf kecil. Dan kita juga harus memperhatikan ini karena tadi bahasa C itu case sensitif, begitu ya. Nah, kita perhatikan ini ada di program 6. Include stdio.h, kita panggil library di header file stdio.h tadi. Kemudian di sini kita lakukan deklarasi dan juga inisialisasi. Bang, kenapa ini di luar dari in main, begitu ya? Karena ini deklarasi si char z ini merupakan deklarasi dari global variable. Nah, jadi dia menjadi global variable. Kemudian kita masuk ke in main. In main berarti kerangka utama program, dan dia si char n ini luar dari in main ini, berarti kan ada dua variabel a dan b yang merupakan tipe datanya integer. Kemudian ada juga variabel c, tipe datanya juga integer. Kemudian ada variabel f, tipe datanya adalah float. Sekarang kita inisialisasi, gitu ya. Inisialisasi bahwasanya nilai dari variabel a yang tipe datanya integer adalah 10, tipe data dari si b yaitu integer, dan nilainya adalah 20. Nah, nilai dari si n kita panggil si n. Format specifier untuk tipe data char adalah %c. Ingat, untuk memanggil kita tidak bisa langsung panggil variabelnya di sini, tapi harus menggunakan format specifier %c, kemudian ada variabel n di sini format penulisannya. Nah, di sini kita operasikan kedua variabel ini, di mana variabel c merupakan variabel a ditambah dengan variabel b. Jadi variabel c nilainya nanti adalah 10 ditambah 20. Maka variabel c nilainya adalah 30. Nanti akan ditampilkan nilai dari c adalah 30. Kemudian variabel f merupakan 70,0 dibagi dengan 3,0. Jadi kita bisa melakukan inisialisasi suatu variabel dengan mengoperasikannya juga secara langsung. Makanya di sini ada variable operation dan juga inisialisasi. Kita inisialisasi kemudian kita operasikan. Kemudian kita print, maka dia ada %f. Gitu ya. 70 dibagi 3. Coba kita eksekusi. Nah, buka directory kalian, kemudian command prompt. Tadi variabel ya, nama programnya gcc variable.c, kemudian min o variable executable file.
Nah, akan muncul executable file dari si variabel. Coba kita panggil si variabel .exe. Nilai dari n merupakan z karena dia tadi menjadi global variabel ya. Dan ini adalah lokal variabel. Jadi lokal variabel dia hanya bisa digunakan di sini. Apabila kita membuat tadi kan ada di awal, bisa kita sertakan juga fungsi di kode program. Sebentar, kalian perhatikan yang ini. Nah, ini kita bisa juga membuat fungsi. Nah, apabila kita mendefinisikan dan menginisialisasikan variabel di luar dari in main, maka variabel itu juga bisa dipanggil pada fungsi ini nantinya. Karena dia bersifat sebagai global variable. Nah, benar ya? Hasil dari eksekusinya nilai dari n adalah z, kemudian nilai dari c karena dia adalah 10 ditambah 20 menjadi 30. Kemudian value dari 70,0 ini adalah segini 23,334 gitu. Kita lanjut. Sekarang kita mempelajari juga dengan tetap menginisialisasikan suatu variabel. Ada dua cara untuk menginisialisasi variabel tapi bentukan nilainya, value-nya konstan. Dengan cara kita define dan juga kita berikan keywordnya konstan. Yang pertama, kita include stdio.h, ini pemanggilan library, kemudian define. Format penulisannya ini pagar, define, nama identifiernya, kemudian value-nya. Kemudian kalau kita menggunakan keyword konstan ini, kita harus awali dengan ini const, kemudian tipe datanya apa, apakah integer, float ataupun char. Kemudian nama variabelnya apa, diikuti dengan sama dengan value-nya. Kita perhatikan yang define. Define length 10, berarti length ini adalah nama dari identifiernya ataupun variabelnya. Oke. Width ini, new line juga ini. Oke. Jadi setelah kita define, kita definisikan begitu ya di awal bahwasannya length itu adalah 10, new line itu adalah backslash n. Jadi kita nanti memprint tidak usah pakai backslash n di sini. Oke. Integer area, ada suatu variabel namanya area, tipe datanya adalah integer. Kita harus inisialisasikan dulu ini, baru kita bisa operasikan. Begitu. Karena pemrograman bahasa sih, bagaimana sistem tahu apabila tidak kita beritahu terlebih dahulu, begitu. Makanya ada proses inisialisasi, ada proses operasi. Di sini area kita operasikan length dikali dengan width. Length-nya itu ada berapa value-nya? 10. Kemudian width-nya ada 5. Jadi ketika kita tampilkan di layar, value of area adalah 50 kan? Karena dia merujuk ke variabel area. Area tadi sudah kita operasikan bahwasannya length dikali width. Akan ada 50. Kemudian kita printf %c karakter gitu ya. Ini ada new line. Di sini juga konstan. Jadi kita tidak bisa mengubah variabel ini lagi nilainya berapa begitu. Karena kita sudah membuat di sini konstan. Nilainya adalah konstan 10 dan juga weight nilainya 5. Coba kita eksekusi. Nah, buka directory kalian cmd, kemudian kita gcc, kemudian ini ada define.c, kemudian min.o, define.exe. Nah, tidak ada error gitu ya. Nah, akan muncul executable file seperti ini. Kita panggil define.exe. Nah, benar bahwasannya value of area-nya adalah 50. Coba kita bandingkan. Ya. Bahwasannya area adalah length dikali dengan width. 10 dikali 5 adalah 50. Gitu. Jadi kita define, kita definisikan bahwasannya variabel
Ini length nilainya adalah 10. Karena format penulisan dari define itu seperti ini ya. Pagar, define, kemudian identifier, kemudian juga value. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada dia const.c cmd gcc, kita pilih filenya yang mau kita eksekusi, itu adalah const.c, kemudian -o, kemudian const.exe. Nah, tidak ada error dan muncul executable file seperti ini, .exe. Kita panggil const.exe. Nah, value of area-nya juga 50. Untuk si define, untuk si constant juga begitu. Nah, jadi ada dua representasi yang berbeda dari kedua kode program, tapi akan menghasilkan output yang sama. Nah, kalian juga harus memahami ini ya, format penulisan ini. Bukan diingat, tapi dengan cara berlatih kalian bisa familiar dengan ini nanti. Format penulisannya. Kemudian kita langsung masuk ke sini. Ada beberapa format specifier. Format specifier ini kita gunakan untuk selama kita ingin menginput sesuatu dan juga ingin mengeluarkan sesuatu di bahasa pemrograman C. Jadi dengan cara inilah kita memberitahu si compiler variabel itu memiliki tipe data seperti apa ketika kita input menggunakan scanf ataupun juga printing menggunakan printf, menampilkan menggunakan printf. Nah, kalian bisa lihat ini. Pada umumnya yang kita gunakan itu adalah %d, kemudian juga %f, ataupun juga nanti %p di pertemuan selanjutnya di setelah UTS. Nah, pada umumnya ini aja %d, ada juga di sini %c. Ya. %d jangan juga %f. Untuk yang specifier, nah, akan ada kode program seperti ini. Nah, kita panggil format specifier.exe. Nah, dia akan kedip-kedip seperti ini ya. Maka kita harus memasukkan nilai 5 misalkan. Nah, benar bahwasanya setelah kita kompilasi, hasil dari variabel C adalah A-nya adalah 5, kemudian hasil dari yang kita input adalah untuk variabel si B yaitu adalah 5. Jadi fungsi scanf ini gunanya untuk meminta input dari si pengguna. Baiklah, sekian pembelajaran kita di minggu kedua pada mata kuliah dasar pemrograman. Semoga apa yang ada di video ini dapat menjadi pembelajaran dan juga ilmu buat kalian. Dan pesan saya tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah aja. Dan jangan patah semangat. Terima kasih.